Pak, urusan selesai. Kenapa ada perintah berperang? Perang itu ada dua, ada perang fisik, ada perang politik. Jadi kalau mau lihat bagaimana saya akhirnya dengan izin Allah bersama seluruh kawan-kawan bisa mengorganisasikan dan akhirnya operan bola Habib Rizik bisa saya tangkap dengan cakep, saya nyabut-nyabutin pentil. Yang paling legendaris kan Habib Rizik dengan ketokohan dan kehabaiban beliau. Saya bagian cabut pentil, mobil bagus kayak apa, mobil merek kayak apa, mobil miliaran, triliunan kayak apa, kalau pentilnya dicabut, habis. Oke, kita masih punya waktu kurang lebih 40 menit nih, manfaatkan. Baik, kita buka pertanyaan untuk ibu-ibu, karena ibu udah banyak yang kasih. Oh, udah kasih kode, silakan. Boleh silakan. Ayo Bu. Bapak-bapak juga tertanya yang susah-susah ya Pak, jangan yang gampang-gampang. Kalau boleh Ustaz. Salam. Tadi udah menjelaskan apa yang jadi pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan oleh rakyat untuk menghadapi 2024? Karena kita tahu bahwa semua ini baik itu dari sejarah, bahwa uang, peraturan hukum itu dirancang untuk manjakan rakyat. Itu yang jadi pertanyaan saya. Kan yang Ustaz Ibu nanya ini aja kan, nggak ada dua kan? ya, Oke. Dalam sejarah internasional ada yang namanya Profesor Dr. Nakamura. Nakamura mengatakan Indonesia umat Islamnya punya karakter unik. Rencana jahat dan kejam apapun yang dirancangkan, maka nanti hasil tidak sesuai dengan rencana mereka. Ahok modalnya 20 triliun Bu, kalah. Persoalannya kita itu kalau berpolitik itu mati sebelum ditembak. Anda kalau memahami ngenesnya saya tuh, bayangin belum ditembaknya mati. Ya karena kita nggak mungkin gitu terus, kita tuh kalah mental. Pemilu 2014, DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur nulis di Facebook, barang siapa ustadz yang berkhutbah, berceramah, bahas politik, tangkap dia. Apa yang terjadi? Ada dua ustadz di Bandung ditangkap, satu di Karawang, satu lagi pas saya khutbah, saya mainkan betul. Habis salam, azan, habis azan saya buka dengan syahadat, salawat, doa pembuka, saya ngomong, jamaah sebelum khutbah diteruskan, tolong tengok kiri kanan. Siapa yang mencatat-catat, siapa yang merekam-merekam, tangkap dia. Akhirnya kabur tuh dua orang. Pas habis sholat selesai bubar, pada ketawa jamaahnya. Ya kita sekarang, apa urusannya Satgas Partai nangkepin ustadz? Dia bukan polisi. Sama dengan Anda yang gulung-gulung karpet, nggak ngerti politik. Ya, baru ngeh kan sekarang kita tadi dikadalin. Ya yang nanya-nanya saya kasih tahu, baru kelawan, pada bingung semua kecamatan. Iya ya. Lah, Bapak kan selalu berpidato, kalau kita berbuat harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum mana yang suruh gulung karpet? Nggak ada. Ada cuma edaran, sifatnya pemberitahuan. Pemberitahuan itu bukan ketentuan hukum. Itu penting kita berpolitik. Jadi soal tadi ya Pak, bagaimana Bu? Nih, Bapak ini guru kita sekarang. Politik itu tidak hitam putih. Saya kalau mau cerita, nih saya cerita nih, yang di Jombang itu calon ketua RW-nya seorang pendeta Bu, sudah habis duit 300 juta lebih, bayangin pengen jadi RW doang. Bapak Ibu boleh ketawa karena kesalahan ibu-ibu itu kalau bapaknya mau jadi ketua RT dan RW pasti disinisin. Padahal dari sidang Dewan Gereja 2007 diwajibkan seluruh kader Kristen untuk merebut RT dan RW. Ibu tahu nggak, dengan di RT dan RW izin bangunan dari situ dimulai. Pengiriman distribusi suara TPS, KPPS, kartu suara lewat situ. Ibu-ibu kita, pribumi muslim paling gak suka kalau suaminya jadi RT atau RW, langsung cemberut. Coba kalau bilang, Ma, tadi Papa habis ngambil formulir di KPU Tangsel, mau jadi wali kota, udah langsung ke salon. Kalian ibu wali kota. Ya, ini saya ceritain ya. Tadi saya tanya, Jombang sebelah mana? Sini ya. Di telepon saya ini saya bisa cerita detail. Namanya Pak Safrul, dia karyawan UHAM kan. Ustadz, datang ke komplek kami, ada pemilihan ketua RW, calonnya pendeta, calon menang. Calon menang ngasih lapor gua, apa urusan sama gua? Saya bilang, Ustadz kan ustadz politik, bagaimana nih cara tablik akbar? Gak mau gua tablik akbar, digebukin orang. Lah dia udah keluar duit banyak di lingkungan RW yang dia ada di situ, lalu saya datang tablik akbar, kita bonyok gua. Jadi gimana Ustaz solusinya? Kalau lain solusi mau menang, yang penting menang kan, menang. Oke. Dari satu RW berapa RT? Ada 15 kan?
Oke, langsung saja konkret. 15 RT kita adakan pengajian pembekalan masyarakat terhadap bagaimana menghadapi pemilihan ketua RW. Saya kasih kriteria, ketua RT, sekretaris RT, bendara RT, ibu PKK, sama penasihat RT. 1 RT 5, 5 kali 15 75. Ngaji kita tuh di ruangan RW. Hansip segala macam suruh jaga di luar. Saya siapkan papan tulis, saya terangkan peta kristenisasi Banten. Menjelang udah bahas panjang lebar, tuh RT 15 saya jajarin. Saya suruh pada pegang tangan, yang ujung saya pegang. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Anda tanggung jawab kalau ada warga Anda yang milih calon Kristen. Tahu nggak, dari 427 suara, padahal tuh orang udah anak yang beli net, yang uang berobat, yang uang kuliah, giliran hari pemilihan itu suara buat calon yang namanya Haji Fulan itu 420. Si pendeta cuma dapat 7. Oh iya, sama dengan peristiwa kerusuhan yang terjadi di Pulau Seribu. Waktu itu kan sebetulnya adalah kampanye putaran terakhir. Salah satu jurkamnya namanya Alfian Tanjung. Saya kan orang P3, saya nggak pernah bilang bukan P3 sih. Nggak ada urusan orang mau bilang apa, mau P3 yang mana, saya nggak kemana-mana sih. Gue nggak pernah dukung Ahok, Najis, Kudis, jago gak pernah milih dia. Akhirnya teman-teman dari PKS dan Gerindra telepon saya, Ustadz, kita jangan kampanye tanggal 12 karena Ahok dan Jarot akan mengambil jadwal yang sama. Udah nggak bener kan, jadwal orang dia ngamprokin. Nggak tahu apa karena ada saya nggak tahu, tapi sih terlalu berlebihan. Tapi akhirnya saya bilang, ya udah ikutin, kalau antum nggak mau sesuai dengan peraturan yang dia buat sendiri, ya udah. Maksudnya apa Ustadz? Ya cari aja jurkam yang lain. Saya kan bukan satu-satunya orang yang bisa nerangin politik di Jakarta. Iya Ustadz, tapi kan spanduk, poster, pamflet, foto Ustadz terus. Masa yang, ya udah sekarang kalau berani kita sesuai jadwal. Itu hak kita kok. Tahu nggak Bu? Kalau mau jujur, itu udah mulai tegang sejak dari Pantai Marina. Kenapa? Rombongan kotak-kotak, ya. Yang belum tahu ya, kotak-kotak. Kotak-kotak itu adalah kostum Partai Komunis seluruh dunia. Kalau nggak percaya, baca koran Media Indonesia terbitan tanggal 12 bulan September, halaman 12 pojok kanan atas. Nah, jadi itu pasukan kotak-kotak udah banyak. Kampanyenya setelah zuhur. Pagi-pagi dari jam 9 itu mereka sudah bagi-bagi sembako dengan babon kresek. Ya. Dan sejak pemutaran pertama Pilkada DKI tanggal 15 Februari 2017 sudah digelontorkan untuk Pulau Pramuka dan beberapa pulau-pulau terdekat itu 23 ekor sapi. Bapak bisa bayangin 23 ekor sapi apa pas putaran terakhir yang kampanye saya. Nah, jurkamnya ada 5. Saya nggak mau bicara duluan. Yang pertama, yang baca Qurannya bagus. Yang kedua, yang bisa ngelucu. Wah, biar ibu-ibu tambah rame kan. Kalau baca Qurannya bagus, yang anak-anak santri kan Subhanallah, Allah, kan gitu. Yang kedua yang lucu. Lucu kan bercanda, baru yang ketiga saya. Bebo, tahu nggak di Jakarta itu sejak Ahok jadi gubernur nggak boleh ada pengajian di aula kelurahan dan di aula kecamatan. Iya ya, pantas nggak pernah ada. Iya tuh, tahu nggak SD, SMP, SMA mah murid-murid yang perempuannya nggak boleh pakai jilbab yang di Jakarta. Kok gitu? Emang baru tahu? Wah, ribut. Saya terangkan banyak hal, termasuk kurban. Tahu nggak Bapak Ibu sekalian, kenapa kurban tidak boleh? Itu ada 2. Yang pertama, dia ingin konsentrasi biar masuk keuntungan di HPH, tapi yang penting di RPH, bukan yang penting doktrinnya itu dapat dari guru-guru sekolah Kristen. Katanya umat Islam kenapa sering bertumpah darah? Karena biasa ngadain kurban, biasa nyembelih orang. Kan ngawur. Nah, apa yang terjadi? Ada ribut karena sudah ini rombongan mereka pakai pedang, pakai golok, mau bunuh saya. Kurang ajar sih Alpen, gue bunuh dia, gue sembelih dia. Nah, itu kan banyak yang bikin video. Mau percaya, ntar lihat di YouTube. Masih ada 4 video lagi. Dari suara 82,8 karena di situ waktu acara kampanye itu ada pengurus DPC Pulau Seribu PDI Perjuangan. Weh, jangan begitu weh, kontraproduktif weh, ancur suara kita. Dia yang ngomong sama teman-temannya, bukan ke saya. Lah ya, dia yang nyerbu saya lagi asik nerangin berbagai kebijakan-kebijakan politik. Kenapa? Kenapa berjalan lancar? Karena RW di Jakarta itu gajinya 30 juta sebulan. Belum tahu kan? RW itu, lurah itu, camat itu sekitar, bukan RW, lurah ya. Lurah 30 juta, camat sekitar 60 juta. Makanya nggak ada yang berani berbunyi.
teman-teman saya yang camat-camat yang punya surat-surat paling ngunjukin sama saya, dia ngancem, tapi jangan bilang dari gue ya. Nih, ya saya kan jaga dia doang, kesian dia doang, udah ngasih saya tunjukin nama, ntar dia dipecat kan. Jadi politik itu adalah orang tahu apa yang akan dia dapat kalau dia menang. Nah kita nih gobloknya biasa membeli penderitaan jangka panjang dengan harga murah. Jadi kalau sampai ibu-ibu tuh mulang-mulangin sembako, mulang-mulangin amplop yang isi duit itu otak emak-emaknya namanya Bu Nurdiati Akma. Ya. Beliaulah yang di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat yang ngumpulin para ustazah-ustazah. Ustazah-ustazah yang per bulan tuh kadang-kadang ngisi pengajian sampai 38 majelis, ada yang sampai 90 majelis selama sebulan. Iya, Bu Nurdiati Akma yang ngumpulin, tapi Bu yang suruh ceramah. Beneran, Bu Nurdiati bikin saya kayak gangsing, kayak lato-lato, takrok. Iya. Alfian, kamu kesini. Nih ibu-ibu ustazah-ustazah ada 44 orang nih di Jakarta Timur. Bayangin ustazah-ustazah yang sudah matang, yang jaringannya banyak, saya terangin strategi mereka. Bagaimana nanti akan ada 90 masjid yang dihancurkan, yang dianggap sebagai basis pemenangan dari kelompok Anies Sandi. Wah, semangat ibu-ibu. Makanya, Ahok, gua enggak mau dengan sembako lo. Itu dipulangin. Jadi dipulangin itu berdasarkan kerja-kerja yang sistematis. Yang ngerjain Bu Nurdiati Akma, yang membekali ya saya kan, memang saya ustadz politik, saya tahu ini. Nah, di backup oleh Basra itu Barisan Ulama Madura. Jadi pilkada DKI Jakarta itu suaranya 4 juta. Yang bikin menang ya umat Islam, bukan partai pengusung. Ya, iya, karena suara PKS dengan Gerindra nggak sampai 1,5 juta. Katakanlah 2 juta lah kita buletin. Berarti yang 2 juta utuh itu orang yang nggak ada urusan dengan partai-partai itu, karena banyak orang yang juga nggak mau berpartai, tapi dia nggak mau gubernurnya KP dan Cina. Sekarang sejauh mana emosional perjuangan politik itu bisa dibangun? Nah, pertanyaan pertama, kita sebenarnya harus cepat-cepat mempelajari. Antum siap jadi wali kota Tangerang Selatan? Kenapa jadi takut? Karena udah kebayang semuanya urusan dia itu kesalahan kita. Kalau abang ini siap jadi wali kota Tangsel, maka ibu bertiga jadi koordinator mobilisasi dana, butuh dana 35 miliar. Ibu cari sampai ketemu. Bapak sama saya bagian KTP. Begitu. Ini kita dia, makanya seperti di Ponorogo, calon bupati akhirnya stres, cuma pakai celana dalam doang nyemplung ke kolam. Ya ketika dia nyalon, dia ngambil formulir, dia daftar, dia harus bayar partai sekian. Kalau giliran menang semua orang ngaku saudara sama dia, giliran dia kalah orang nggak kenal sama dia. Lah, kita selama ini belajar manajemen organisasi. Lah kalau dia udah maju, nih ya, misal sekarang nih, maju nih calon wali kota Tangsel. Antum pengusaha yang omsetnya per bulan bisa 2,5 miliar. Kan teman-teman ada nih berapa orang yang lebih tinggi dikumpulin. Itu yang mereka lakukan. Kenapa kita tidak? Karena kita tidak pernah gelisah dengan bencana politik. Kita hanya gelisah dengan bencana alam. Akibatnya mau kena kelebihan, Indominya kelebihan. Sekarang kita coba anggota DPRD Kota Tangerang aja, itu mereka hanya persiapkan sampai 7 Pak Bu pemilu 1999. Akibatnya calon yang jadi nomor 8 sampai 15 yang tukang parkir, yang pelacur, yang pembantu rumah tangga jadi semua. Saya bertanggung jawab dengan omongan seorang, saya koordinator fit and proper test wali kota. Jadi di Kota Tangerang itu pemilu tahun 1997 kan ada mega bintang tuh Pak Mudrik Sangidu. Untuk Kota Tangerang DPRD-nya P3 cuma dapat 1. Bukan. PDI 1, P3 13, Golkar 31. PDI tanpa P. Nah, setelah pemilu tahun 1999 karena ada euforia dengan peristiwa Kuda Tuli 27 1996 penghancuran kantor DPP PDI yang ada di samping kantor P3 ya, Budi Harjono ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, memang ini ceritanya permainan dunia. Tapi kan gara-gara permainan dunia ini kita jadi susah, harga mahal, ustadz ditangkep, salahnya nggak jelas, diborgol, dipenjara, vonis bebas, tapi tetap dipenjara. Karena kekuasaan di tangan mereka. Ya, udah Bu ya. Jadi soal bagaimana Ibu mau apa sekarang? Mau menang nggak Bu? Bu, yang nanya mau menang nggak? Ayo. Nah, kalau yang konkretnya jangan pakai mic, jangan pakai live gitu. Nanti kita bahas. Mau di mana Ibu? Ibu mau maju nggak di partai mana? Sekarang yang nyalek siapa?
Nyalek enggak, nyalon wali kota enggak. Ya udah, kalau enggak berarti nanti kita diskusikan, tinggal diinventarisir di kampung, di komplek kita ini siapa yang maju. Ya, cuma saya kalau semua nggak sanggup, otak saya sama tangan kaki saya nggak kejangkau. Ya, kalau beberapa teman-teman dari Partai Umat, teman-teman dari P3, saya udah bilang, ntar giliran lo, gua bagian koki, karena saya koki politik. Ya. Ibu kalau masuk ke restoran makanan enak nyari kokinya nggak? Ya ibu kan cari ini punya siapa kan gitu ya? Ya nggak apa-apa. Ya, saya udah bagi tugas dengan istri saya koki kuliner, saya koki politik dan seterusnya. Ibu belum puas, tapi intinya Bu, kita optimis menang. Masih ada waktu setengah jam. Kita beri kesempatan kepada ibu itu satu lagi pertanyaan. Silakan yang mau nanya ibu. Kalau tidak ada, kita kembalikan ke ibu. Ada yang mau nanya Bapak? Silakan. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam. Dan kita kan disebut kumpul bayu rumah, kemudian tindas, ketemu dengan baru, selatan tengah dan juga kita adalah umat terbaik dari zaman dan memberikan amal ma'ruf dan wajib takwa. Dari tadi saya dengar penjelasan, mungkin Ustaz pasti sudah punya materi, cuman ini strategi yang seperti manusia. Padahal Allah sendiri punya strategi. Kenapa kita nggak melibatkan peran Allah di sini? Bahwa yang merubah suatu negeri sendiri itu adalah Allah, tapi juga tergantung dari umatnya. Nah sekarang pertanyaan itu terkait dengan pertanyaan dari buat tadi, apa sebenarnya latar umat Islam? Atau kita yang mungkin sering ikut pengajian masjid, supaya Allah bisa menolong kita. Hari ini rasa-rasanya Allah masih enggan menolong kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumusnya kan kita perlu mematuhi diri untuk mendapatkan pertolongan Allah. Saya termasuk orang yang sebetulnya kalau bicara apa adanya, kekalahan kita itu bukan karena hebatnya musuh. Kekalahan kita pertama penyebabnya adalah diri kita karena kita ragu dengan pertolongan Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, aku tergantung sangka-sangka hamba. Kalau Anda tahu kasus Gubernur Wali Kota Tangerang namanya Zakaria Mahmud, silakan pelajari. Wali kota yang paling kaya nikahin anak di Mekah, undangan 1000, berarti kan suami istri 2000, hotel makan segala macam. Kalau rapat di Bandung dia satu-satunya yang pakai pesawat pribadi. Bisa nggak terbayang wali kota yang kaya gitu? Apa? Saya waktu itu bentuk yang namanya, ini temennya dia nih. Tadi lu nanya sama gue kan, si Eko kan. Kita buat namanya Forum Penyelamat Tangerang. Jadi betul Pak, antum betul sekali. Kita waktu itu rapatnya di masjid, di apa namanya Bang? Masjid Cipondok Makmur. Lupa dia. Ingat gak masjidnya? Oke, di masjid situ. Malam Jumat. Bukan. Malam Jumat dibentuklah Forum Penyelamat Tangerang. Mereka bilang, ya antum kan dosen Alfi. Iya, pokoknya gue juru bicara, gue orasi, lu bagian masa, lu bagian masyarakat kampung. Jadi dengan kelakuan Pak Wali Kota seperti itu, kita demonstrasi pertama tanggal 1 Juni tahun 1998. Berapa orang? Cuma 43 orang. Bayangin demo ingin menggulingkan rezim 43 orang. Diketawain habis. Saya bilang sama teman-teman, yakin menang? Lu percaya sama gua? Pekan depan kita demo lagi. Pekan depan kita demo ternyata hampir 100 orang. Mulai wali kotanya gelisah. Wah, ini nggak bercanda nih anak-anak. Maka pada pekan ketiganya mereka kerahkan dari 13 kecamatan, dari 105 kelurahan. Saya hafal saya orang Tangerang, ya. Satu orang dibayar 175.000. Itu pun yang turun cuma 300 orang karena duitnya udah pusingan kali itu. Segitu kan kali banyak kan. Ya mereka demo cuma nandingin kita buat ngetawain kita di koran. Kita pekan ketiga demo lagi. 43, 95, hampir 200. Pekan keempat kita demo lagi, hampir 400. Mulai beliau merayu saya, Fulan 1, Fulan 2, kita diajak ketemu di Hotel Sheraton yang dekat bandara. Saya serius loh, ini saya kerjain, bukan saya lagi mendongeng. Karena udah bingung nih, demo dari 43 terus sampai 400. Nah, sementara beliau tidak tahu bahwa orang-orang yang pernah disakit hati oleh beliau, termasuk beliau mengambil tanah yang ada di Neglasari itu, ada tanah kuburan diambil alih buat atas nama dia. Wah, pokoknya banyak kelakuan membuat saya tidak ada alasan kecuali saya ikut membuat Forum Penyelamat Tangerang, FPT, sangat terkenal tahun 98. Akhirnya para Pemda, pegawai Pemda yang punya beban, punya konflik barisan sakit hati, mereka banyak memberikan dokumen-dokumen tentang kecurangan, kejahatan, keculasan, korupsi, bla bla. Kita punya banyak bahan.
Akibatnya orasi-orasi kita kan nggak pernah ngulang-ngulang omongan, tak sampai wartawan-wartawan SCTV, Metro TV, TVRI, TPI semuanya datang. Jadi kalau anak-anak di kampus, mahasiswa apa, teman-teman saya dosen atau karyawan di kampus UHAMKA itu, Bapak, aku tiap hari lihat orang ini bosan gitu. Saya di TV, saya juru bicara tunggal untuk semua gerakan reformasi Tangerang. Akhirnya kita diundang ke Sheraton. Dikasihlah kita di sebuah rumah makan mewah dengan makanan yang kita nggak ngerti cara bukanya dan cara motongnya. Kita biasa di warteg, asal menyiduk sambil makan. Saya udah bingung nih, makanan enak juga nih. Dibuka omongan sama Pak Jakaria Mahmud. Saudara-saudara, tidak mungkin kami mendatangkan Anda semua kalau tanpa maksud. Maksud kami adalah ingin mengingatkan saudara-saudara, jangan suka membangunkan macan tidur. Saya kan emang orang Melayu ya, pintar berpantun-pantun, berkata jawab, gayung bersambut. Baik Bapak Wali Kota, kalau harimau tidur akan terbangun, sang pemburu akan bersiap menembak kepala. Kamu ini anak ngerti maksud saya? Wah, ribut. Maksudnya kan biar saya udahan lah lo mau apa lo kan gitu ya. Nah akhirnya bubar, dan saya ngerti kalau dia mukul saya kalah poin dia. Kan dalam ilmu diplomasi kan gitu, kalau dia mukul kena poin, kena pasal. Akhirnya dia bubar, ngomel-ngomel, makan nggak jadi, dia juga nggak makan. Kalau dia nggak makan bukan karena nggak tahu caranya, saya nggak tahu cara makannya, saya pulang. Akhirnya pulang, rupanya salah satu teman saya yang dianggap agak, walaupun dia materinya cukup, agak lemah secara idealisme, dititipin duit segepok. Waktu itu karena kita masih generasi awal, mereka lapor, walaupun dia lebih tua dari saya umurnya. Alfian, gue ketitipan duit nih. Kenapa emang? Gue buka ya, gue ambil separuh. Jangan. Kita berjuang nggak boleh, walaupun nggak ada yang lihat, malaikat lihat kita. Terus gimana? Bungkusan jangan dibuka, cekrekan jangan dilepas. Besok kita ke kantor polisi. Poin kan? Dengan memegang uang sebagai bukti sogokan dari wali kota, berita kan, demonya semakin bergelombang. Yang demo dari 400 ribu, udah. Sementara saya naruh uang di bawah patil itu, duit bertumpuk-tumpuk. Bukan buat bayar, karena orang ribuan orang kan kasih makan. Kan udah saya bilang, masa saya makan bayar sendiri? Jadi bagian itu, anak siapin makanan. Nih kalau lu tahu sejarah Tangerang pasti nggak mungkin lupa sama gua. Akhirnya kan akibatnya si Jakaria Mahmud itu nggak bisa mencalonkan lagi karena dianggap sudah tidak punya kompeten di masyarakat. Mulailah pergolakan, wah teman-teman partai merasa gini. Akhirnya terjadi pemilihan aklamasi, saya jadi koordinator fit and proper test 5 calon wali kota Tangerang. Saya koordinator, ketua partai bukan, rektor bukan, rumah kontrak, iya. Saya nggak, silakan tanya sama orang-orang yang di Pemda Tangerang. Makanya waktu model Pak Benyamin Daphni, tanya sama Pak Benyamin Daphni. Saya ingat kok dia pernah kasih saya 15 juta rupiah. Iya, karena dia selalu sama saya aja nih, gue kasih dulu nih. Iya, thank you saya bilang. Iya, saya diberi-beri itu bukan karena saya harus ikut apa kata dia. Di negeri kita itu kalau orang memberi uang pada seseorang, maka si pemberi akan jadi raja dan yang menerima akan jadi budak dari si pemberi uang. Oh, bukan Alfian itu. Ya. Dalam Islam kan orang yang memberi tidak boleh merasa lebih mulia dari yang menerima tidak boleh minder dan merasa terhina dari yang memberi. Nanti belajar agama begitu tuh. Wala tahinu wala tahzanu in kuntum a'launa mu'minin. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan beliau tadi? Kalau menurut saya, kita memang tidak mematuhi diri untuk menang karena kita nggak berjuang kok. Berdoa itu adalah bagiannya orang yang ada di lapangan perjuangan. Perang Badar tetap terjadi. Kalaulah dengan doa urusan selesai, kenapa ada doa urusan selesai? Kenapa ada perintah berperang? Perang itu ada dua, ada perang fisik, ada perang politik. Jadi kalau mau lihat bagaimana saya akhirnya dengan izin Allah bersama seluruh kawan-kawan bisa mengorganisasikan dan akhirnya operan bola Habib Rizik bisa saya tangkap dengan cakep, saya nyabut-nyabutin pentil. Yang paling legendaris kan Habib Rizik dengan ketokohan dan kehabaiban beliau. Saya bagian nyabut pentil, mobil bagus kayak apa, mobil merek kayak apa, mobil miliaran, triliunan kayak apa. Kalau pentilnya dicabut, habis. Iya, soal nanti jangan tanya. Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Kalau ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Bang Alfian ada apa di sini? Iyalah bini gue di sini, saya bilang. Jadi kita ngobrol, foto-foto bareng. Nah kemudian tanggal 16-nya 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Jogja saya samperin, saya bisikin, Nis, Bang Anies, gue bantu lo, tapi gue nggak deket-deket sama lo ya. Tapi kalau lo nggak belain Islam, gue nggak jadi bantu lo. Maksudnya apa Bang Alfian? Ya nggak mau gue bantuin, ngapain?
Ya udah. Nah, jadi sebenarnya Pak Anies Baswedan banyak tarikan gitu. Nah, saya nggak berani nerusin ya, karena bagaimanapun dia bukan kader pergerakan Islam yang Anda inginkan. Dia kader HMI ya. Kan dia pernah jadi rektor Paramadina. Ya itulah dia, makanya kita berharap sama orang yang sebetulnya kalau saya yang jadi calon presiden mungkin nggak ada yang milih gitu ya. Jadi gitu, soal bagaimana kemenangan yang menurut saya boleh jadi di sini hari ini adalah benih-benih kemenangan itu akan terjadi. Ya, persoalannya ibu-ibu bapak-bapak suka berdoa nggak agar ketemu dengan caleg-caleg yang akhlaknya bagus, yang agamanya bagus. Ayo bantu PKS, ayo bantu P3, bantu PBB, ayo bantu Masumi belum lolos. Hari ini penentuannya tanggal 2 ini pengadilan nanti, karena di PT UN kemarin berkas-berkas diminta diteruskan. Partai Umat, nah partai-partai yang udah jelas lolos, ayo dibantu. Ya, saya tahu nggak ada yang ngomong begini. Kalau partai seolah-olah kalau beda partai beda agama. Iya, saya aja sama anak P3 kayak apa sih sama anak PKS digecek-gecek saya. Ya, gue bilang lu kenal sama gua, Bang. Jadi mungkin jawaban saya lebih bersifat Pak gini, Pak. Kemenangan di bidang politik akan tergantung kemampuan dari kita melihat bahwa permainan politik di tiap tempat berbeda, tapi jangan pernah bekerja sama dengan musuh dengan alasan apapun. Itulah kader watak asli Masumi. Ya, saya sebagai Masumi nggak pernah dari dulu. Allah senang kita sekarang bela Ahok, nggak ada minta tolong sama musuh, itu bukan watak orang yang berjuang di politik Islam. Ya, saya nggak mau nyebut namanya, nanti kejadian juga masalahnya. Minta tolong sama musuh. Gimana logikanya? Tapi itu terjadi di banyak kesempatan. Akhirnya minta tolong sama orang Cina, dibiayain sama orang Cina, nggak punya biaya kalah. Nah, gimana cara bisa menang? Yang punya biaya ya pada kerja, patungannya patungan dosis tinggi. Kok bisa kok sampai miliar? Saya buka ya satu sejarah negeri kita. Dulu waktu tsunami Aceh, itu kan dimulai dengan adanya Natalan bersama di Pemprov Provinsi Aceh, tanggal 24-25 Desember tahun 2004. Itulah dulu dari zaman penjajahan Belanda aja, dari zaman penjajahan siapapun dulu, Aceh nggak pernah nyelenggarain Natal bersama. Giliran zaman reformasi tahun 2004, Natal bersama. Itu satu poin. Yang kedua, Anda pelajari kelakuan anak-anak pribumi di Lotnga, di tepi-tepi pantai dan laut-laut. Itu anak-anak pribumi yang lari-lari bugil-bugil tuh. Ya. Saya ngomong gini serba salah, pasti ada yang marah, tapi itu fakta. Anda boleh belajar lagi lah di Petobo, di Sulteng 5 tahun 7 tahun yang lalu, yang jembatan kuning itu kan sebenarnya kan gara-gara sebelumnya ada pesta main pedang. Ngerti nggak main pedang? 1000 pasang laki-laki dengan laki-laki berhubungan seks. Fayanzuru kaifakana akibatul mukasib. Maka malam itu Allah terjangkan jembatan kuning sampai pecah, dan itu orang hilang semua. Tapi nggak pernah diberitain karena pinter. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jadi seluruh kelakuan kita itu akan dijawab oleh Allah. Ada yang spontan dan ada yang istidrak. Jadi saya ini hari ini adalah orang yang bersyukur saya pada Allah, berterima kasih. Apalagi anak-anak saya semuanya ngerti cara berpolitik yang cerdas, dan anak saya Masumi semua. Nggak pakai saya suruh, nggak pakai saya kasih pin-pin, nggak ada. Anak saya lihat, bapak kemana nih, Abi kemana nih? Ya, kita keluarga Masumi, dan Masumi itu saya dapat dari ibu saya, karena ibu saya dulu Sabil Muslimat Masumi tahun 1950. Ya, apa gara-gara saya ngomong begini ada yang pengen ikut Masumi? Nggak ada urusan buat saya. Yang penting niatnya Islam, caranya Islam, tujuannya Islam. Ya adanya ya cuma di P3, di PKS, di PBB, di Partai Umat, Partai Masumi, dan Partai Dakwah. Apalagi yang kurang disebut. Kalau yang lain kok, saya nggak mau nyebut orang dasar bukan Islam. Ntar giliran saatnya di ujung perjalanan bahwa kita akan menegakkan syariat Islam dan menjadikan Indonesia negara yang bersyariatkan Islam. Kira-kira partai yang berdasarkan bukan Islam ada yang interupsi nggak? Interupsi, ntar yang Kristennya. Ayo, kalau ada interupsi gitu jadi nggak setuju? Nggak setuju. Makanya jangan pernah ragu-ragu. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Tapi kita jangan lupa belajar dari Aljazair. Aljazair Partai Front Islamic Salvation, ya, Fadli bin Jadid, Abdul Khair Haqqani memimpin, menang 91%. Bayangin menang 91%, Bu, baru 2 minggu kantor jadi bakar. Jadi demokrasi ini adalah sebuah formula politik hanya berlaku kalau umat Islamnya kalah terus. Ya.
Kalau gitu gimana Ustaz? Maksud saya, makanya jangan galak-galak. Makanya deketnya, jangan Pak Gatot Nurmantio, jangan musuhan. Dengan Andika jangan musuhan. Ente udah sama yang coklat nggak sanggup ngadepin, yang hijau dimusuhin lagi. Cekek sama dua-duanya. Ya. Namanya juga politik begitu. Kalau nggak mau berpolitik udah ngumpet aja di kobong. Berdoa terus. Tahu-tahu tanah kita udah habis, tahu ya? Tangerang Raya dari Pamulang sampai Tangerang Utara Tanjung Kait 84% sertifikat tanah udah di tangan orang Cina dan orang-orang Kristen. Silakan cross check ke BPN. Dibilangin gue ketua majelis surah Masjid Tangerang Raya. Kita mah udah nangis Pak, nggak percaya coba cek kiri kanan tanah-tanah kosong masih punya orang Cina. Yang jual siapa? Ya Ustadz pribumi, oknum. Ya. Orang-orang itu nggak bisa beli tanah rakyat miskin di bawah, mesti ngadu sama antum, karena antum pemuda Islam, wah ujung-ujungnya antum jadi calo, sama yang jual minta duit, sama yang beli minta duit. Habis, saya pernah ceramah di Keramat sekitar tahun 2000 berapa itu. Saudara-saudara, habisnya tanah-tanah rakyat di Tangerang ini bukan karena mereka yang memaksa kita menjual, tapi karena kita pengkhianat tokoh-tokoh lokal, putra-putra daerah yang memuji-muji diri sebagai putra daerah, putra Ansor, tapi kalianlah yang jadi calo tanah. Wah, di belakang ada yang nyambut tuh. Habisnya saya bagaimana? Ya, ketahuan calonnya dia. Ya, jangan tanya namanya siapa ya, saya cuma mau cerita kejadiannya beneran begitu. Jadi sekarang kalau mau dibilang kita tuh kalah di mana-mana bukan karena hebatnya musuh, karena kita terdidik menjadi anak jajahan Belanda. Ciri-ciri alumni jajahan Belanda adalah pengkhianat. Mau tahu yang dua lagi? Mau? Nah, yang satu mental pengkhianat. Caranya nanya sama Ali Mutar Ngabalin, tanya. Yang kedua, ASN, mental pegawai negeri. Ya, orang Indonesia itu jangan ditawarin pegawai negeri. Buktinya tahun 2009 anak alumni SMA saja bisa membohongi 388 orang sehingga dapat keuntungan 20 M, hanya dia bikin kop surat tiap-tiap departemen tapi bohong. Tamat SMA, tamat S1, S2 dibohongin, habis pada bayar semua. Mau bukti? Jangan di sini ya, di masyarakat dah. Ibu-ibu, bapak-bapak. Sebentar lagi penerimaan ASN alias PNS nasional. Kalau ada yang pengen cepat mau masuk departemen mana juga hubungi Ustadz Alfian Tanjung. Nomor sekian. Kira-kira bubar ngaji ada yang minta nomor saya nggak? Wah, hampir semua. Karena yang terdaftar jumlahnya 1000 lebih, saya bikin 4 kelompok. Lalu tiap kelompok saya buat siapa yang mau lebih cepat lagi silakan bayar DP. Kira-kira pada nanya nomor rekening saya nggak? Itu yang terjadi di Kediri. Di kampus tempat saya tugas, suatu hari ada sebuah insiden yang mengerikan. Mati. Jadi ada seorang ibu dari Nusa Tenggara Barat menangis meraung-raung karena IPK anaknya cuma 2,9. Karena orang yang bisa mencalonkan jadi PNS, IPK minimalnya 3,0. Jadi karena nggak bisa mencalonkan jadi PNS, mati katanya. Tuh, 2 ya. Yang ketiga, alumni jajahan Belanda adalah mental Islamofobia. Kalau pengajian, ngaji aja, jangan ngomong politik. Ada kayak gitu tuh. Ya, itu alumni jajahan Belanda. Emang begitu. Jadi kalau ibu melihat masih banyak, emang begitu alumni jajahan Belanda. Gak usah nyebut nama ormas manapun, siapapun tokoh masjid. Karena pengurus masjid syarat cuma 2. Dia agamanya Islam dan rajin ibadah. Yang kedua takutnya hanya Allah. Udah, nggak perlu tanya tamatan Mesir, tanyatan Madinah segala macam. Ono si cebong-cebong juga ada yang kuliahnya di Mesir, di Jerman, di Amerika. Ya, mungkin masuk ke Ka'bah kali, bulan gitu ya. Ada yang masih ke Ka'bah. Maksudnya udah habis belum nih? Masih ada? Udah, kalau udah capek udah. Saya capek juga nih, tapi nggak apa-apa kalau masih ada. Habis. Cukup, baik. Saya minta waktu 2-3 menit untuk closing ya. Buat semua saya mohon maaf, gaya saya yang begini, anak petamburan dengan atuh. Ya, Habib Rizik yang 3. Kita emang teman dari kecil, beda ilmu ya. Yang atuh orang Padang, ya kita merantau, ya masih sampai kemana-mana sampai. Begini-gini umur udah 2 kali ya. Ya. Kan Allah punya cara untuk memberangkatkan. Yang penting kita jangan ngemis dan jangan jadi orang yang menghinakan diri di hadapan makhluk. Mari semua yang hadir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita sejak diijabah Allah dan bagian daripada energi positif kita untuk menjadikan pemilu 2024. Walaupun kita mungkin tidak ikut-ikutan, tapi mohon diam deh mulut lo ya. Kalau ingat ya kata Habib Rizik, kalau kagak ikut diam, jangan kemana-mana nyela-nyela ya. Akhirnya nanti kita yang mau menang nggak jadi menang, dan menang kan nanti kebagian juga. Ya, hari ini pemilu 2024 Ustadz Alfian Tanjung baru bekerja keras untuk menjadikan. Ya, nanti 2029 kalau masih hidup, masih sehat, masih bisa jalan, mungkin bisa jadi gubernur Banten atau gubernur Jawa Tengah. Yang nggak setuju nggak apa-apa.